Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, welcome back lagi di my channel ya. Yuk cari tahu. Baik Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi update informasi terkait P3K tahun 2022 ini. Nah Sobat, ada kabar gembira loh terkait P3K tahun 2022. Khususnya bagi sobat sekalian yang sudah lama mengabdi atau kalian yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Nah, informasi berikut ini mudah-mudahan berguna buat sobat sekalian ya. Oke sobat, kita akan lihat beberapa informasi yang mungkin bisa berguna buat sobat. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingatin bantu support channel kami ya, dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya. Sobat, info ini saya peroleh dari jpnn.com. Sobat bisa langsung kunjungi websitenya ya. Oke, kita langsung coba baca berita ini sedikit aja supaya kita bisa tahu gambarannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek masih menggodok regulasi seleksi P3K tahun 2022. Artinya sobat, regulasi atau aturan tentang P3K 2022 masih sementara digodok atau diperbarui. Namun, kita akan lihat lagi di sini. Namun, kedua instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dikenal P3K ya, lebih mengakomodasi tenaga honorer. Jadi kita udah tahu bahwa memang akan diprioritaskan kepada tenaga honorer sobat. Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan, Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CSN telah mengevaluasi pengadaan P3K 2021 kemarin tuh. Jadi perbaikan regulasi ini karena atau berdasarkan hasil di P3K 221 kemarin sobat ya. Karena di 221 kemarin mungkin sudah bagus tapi mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki sehingga dilakukan perombakan regulasi yang lebih bagus lagi khususnya. Langsung kita lanjut dulu sobat. Dari evaluasi itu, kemudian dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi P3K guru. Jadi, perbaikan regulasi itu lebih ke bagian seleksi ya. Mas Denny mengatakan pada pengadaan P3K tahun ini atau 2022 sobat, honorer mendapatkan kekhususan. Nah ini loh, ini ada kekhususan yang akan diperoleh untuk teman-teman honorer. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Nah, ini nih, bagus nih sobat. Bagi sobat sekalian yang sudah mengabdi, kemudian belum masuk P3K, nanti akan dimasukkan di sini ya. Jadi, salah satu perbaikan dari regulasi itu akan mengakomodir atau memasukkan ya komponen masa kerja. Nah, bagaimana komponen masa kerja yang dimasukkan? Kita simak lagi ya. Panselnas telah menyusun regulasi baru untuk rekrutmen P3 guru. Ini perbaikan dari yang kemarin ya sobat. Terang Mas Denny dalam RPD Panja Formasi GTK P3K 22 Komisi 10 DPR RI yang kemarin dilaksanakan ya. Oke, dia menyebutkan mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas akan dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Nah ini udah pasti ya. Jadi Pemda nanti yang harus mengusulkan formasinya. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Jadi nanti harus mengacu juga pada Kemendikbudristek ya. Nah sobat, selain itu kata Mas Denny, usulan formasi harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade atau PG, tetapi tidak mendapatkan formasi P3K 2021. Nah, ini kabar gembira lagi.
Bagi sobat sekalian yang kemarin di tahun 2021 sudah lolos passing grade tapi nggak dapat formasi, maksudnya gimana nggak dapat formasi? Itu formasinya sudah diambil oleh guru lain, atau misalnya di sekolah itu dibutuhkan satu ya, misalin guru fisika, terus yang daftar ada 2 orang, dua-duanya lolos passing grade. Kemudian yang lulus itu atau yang diterima pasti yang nilainya lebih tinggi atau memenuhi kriteria lebih tinggi ya. Sehingga yang satunya itu lulus passing grade tapi belum bisa masuk ke sekolah tadi. Artinya orang tadi itu lulus passing grade tapi nggak masuk nggak masuk formasi, sehingga akan diprioritaskan di tahun 22 ini. Kemudian selanjutnya dari usulan Pemda itu Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini kabar gembira sobat. Jadi berapapun nanti yang disetujui anggarannya, jika anggarannya ada itu akan tetap diusulkan ya. Misalnya gini nih, jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya ya. Misalnya Pemda itu hanya butuh 10 atau mengusulin 10 gitu ya. Tetapi Kemendikbudristek butuh 100 nih. Jadi karena kebutuhannya 100 dan anggaran 100 ini ada, tetap akan dibuka 100 walaupun nanti yang ngelamar cuma 10 gitu misalnya. Jadi kayak gitu ya sobat ya. Oke, setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap proses seleksi sobat. Dalam proses ini, kata Mas Denny, akan dibedakan antara guru honor yang sudah mengabdi lama dengan yang baru. Jadi perubahan regulasi itu ada di sini sobat. Nanti akan dibedakan antara yang udah ngabdi lama sama yang baru mengabdi. Denny menyebutkan sesuai penambahan dengan pembahasan dengan Kemendikbudristek ya. Guru honorer yang lulus PG tahun 2021 tanpa formasi akan diprioritaskan. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Mereka tidak perlu seleksi, tapi hanya menjalani proses verifikasi. Jadi gini sobat, mereka itu nggak perlu seleksi lagi. Enak ya, nggak perlu ujian lagi sobat ya, karena mereka udah lulus kok diuji lagi. Tapi tinggal jalanin aja proses verifikasi sobat. Denny mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan kemudian orang itu lulus PG. Tapi nggak dapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya. Maka orang ini akan dapat prioritas sobat. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar terangnya. Nah, ini poin penting juga sobat ya. Jadi, nanti Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya. Jadi, mudah-mudahan aja nanti Pemdanya mau mengalokasikan formasi. Oke, Denny menambahkan seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara yang lama dan yang baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, jadi ini syaratnya ya. Maksud guru lama itu yang sudah mengabdi 3 tahun, terus belum lulus PG, maka akan diberikan kekhususan nanti sobat. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk K2 akan dibedakan ya. Kayak gitu. Nah, ini dari cpnn.com ya sobat ya. Oke sobat, kira-kira informasi terkait kabar gembira ini kayak gitu tadi, bahwa ada perbedaan khusus antara yang lama mengabdi dan baru mengabdi. Selain itu, apabila sobat sudah lulus PG dan belum dapat formasi juga dapat prioritas sobat. Oke sobat, mudah-mudahan informasi sederhana ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.